sholat sunat qabla subhi dan sholat sunat malam, sholat sunat tahajud. Alhamdulillah ya, ada yang tidak pernah meninggalkan selama bulan Ramadan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya, sebelum sahur sholat sunat tahajud walau rakaataini. Tuh, mudawamahkan ya, insya Allah. Yang kedua, berjamaah itu masya Allah, jamaah rahimakumullah, yurfa'u adzabul qabri, akan diangkat adab kubur ketika nanti kita masuk alam kubur atau alam barzah, tidak akan mendapat adab kubur. Yang ketiga, ketika nanti diberikan buku amal kita, akan diberikannya dari sebelah kanan kita, tandanya kita akan selamat daripada azab neraka. Yang keempat, ketika menjembat jembatan Shiratal Mustaqim, kalbarkil khotib, bagaikan kilat cepatnya. Yang kelima, akan dimasukkan surganya Allah tanpa dihisab. Amin ya robbal alamin. Itu 5 keutamaan yang kita biasakan di bulan suci Ramadan berjamaah. Maka berjamaahkan ya. Yang biasa kita di bulan Ramadan melaksanakan sholat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Sholat witir itu mau di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan tetap ada, kecuali tarawih. Misalnya Bapak malam ini kan malam takbiran misalnya ya. Nah, kalau besok tanggal 1 Syawal insya Allah, saya mau tarawih lagi nggak boleh tarawih mah ya. Tapi kalau witir jangan ditinggal, walau rakaatan, walaupun 1 rakaat, berarti kita istiqomah. Insya Allah, walaupun tidak 3 rakaat Kang ya, 1 rakaat ya, sedikit-dikitnya sholat witir itu 1 rakaat ya, tidak kita tinggal. Bulan Ramadan alhamdulillah, subhanallah, suka tadarus Al-Quran, bahkan tiap waktu. Misalnya ya Bu ya, Bu berapa kali khotam Al-Quran? Alhamdulillah, mungkin ada yang 3 kali khotam, 10 hari khotam Al-Quran ya, 10 hari khotam Al-Quran. Bahkan Akang punya jamaah di Cibarusah tuh, Masjid Nurul Saadah, karena udah sepuh orangnya ya, namanya Pak Haji Suem. Kalau bulan Ramadan sampai 10 kali khotam, subhanallah, sampai 10 kali khotam ya, bulan Ramadan itu, subhanallah ya, salut. Tuh, udah wamahkan bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Kemudian kita siap di bulan Ramadan menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Subhanallah. Maka realisasikan ya, mudawamahkan nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Karena tanda orang yang takwa bagaimana? Wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadiminal ghaidh, suka menahan hawa nafsu ya, ketika datangnya amarah. Tuh, ditahan. Bulan puasa subhanallah, kita mau marah ya, istri nyayur karena enggak dicicipi misalnya, kagak pakai garam, subhanallah, sayurnya sayur katuk adem ya, pas kita buka ketika dicicipi, subhanallah, kata istri, Pak bagaimana sayur katuknya? Alhamdulillah, nikmat ya, padahal mah adem.
lupa tidak pakai garam, tidak pakai mecin, tapi kita mengatakan alhamdulillah nikmat. Tuh bohongnya mendapat pahala ya. Subhanallah. Coba mah cicipin sama mama. Enak banget tuh. Subhanallah ya. Bahkan ada ibu-ibu ya suaminya suka ngopi pas buka puasa mungkin lupa ya mana wadah garam, mana wadah gula. Subhanallah, mungkin lupa karena lagi puasa ngambil garam ya, pas diminum sama suaminya sampai merem-merem. Bagaimana Pak kopinya nikmat? Alhamdulillah ibu ya, atau mama saking nikmatnya bapak merem. Coba yuk kita minum segelas berdua gitu. Pas dicicipin, ya Allah Pak ya, mama maafin Pak. Subhanallah tuh ya, maka bohongnya itu bohong dapat pahala. Maka wal qadiminal ghaid wal kadiminal ghaid, ketika mau marah ditahan. Subhanallah. Wal afina anin nas, dan selalu memaafkan kepada kesalahan orang lain. Ya, ada 3 akhlak Rasul yang luar biasa dalam satu hadis. Satu, tu'fi man dolamaka, maafin orang yang pernah hasud kepadamu, maafin orang yang pernah dolim kepadamu ya, maafin orang yang pernah marah kepadamu. Subhanallah. Kira-kira sanggup nggak tuh? Ya, subhanallah. Insya Allah Pak ya. Tu'fi man dolamaka, maafin. Apalagi sama saudara, gara-gara perebut warisan misalnya, punten ya, tuh sampai tidak mau memaafkan. Naudzubillahimin dari tu'fi man dolamaka. Yang kedua, watu'ti man haromaka, kamu harus mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Orang koret misalnya ya, tahu koret ya, merek jahe. Saudara kita padahal mah tidak pernah ngasih kepada kita, maka besok lebaran nih kasih ya. Tuh kalau punya mah anterin ya. Subhanallah, kan kalau sama mertua kita suka nganterin ya. Waduh, besok mau silaturahim sama mertua ya, bawa daging serantang ya, nasinya serantang, sayurnya serantang. Punya anak 5 dibawa semua karena mau ke mertua. Di mertua nginep 2 hari. Subhanallah, anak kita makan, suami istri makan ya. Kira-kira tuh mertua ngomong gimana? Enggak pernah ngomong gini, rugi gua ya, silaturahmi dibawa anak semua, nginep cuman bawa serantang. Subhanallah, kira-kira tidak ada yang pernah ngomong begitu, apalagi ke orang tua sendiri ya. Tapi gimana? Alhamdulillah, subhanallah tuh ya, bisa datang, bisa silaturahim. Maka lebaran ini Pak, Allahu Akbar. Kemarin yo akan kedatangan jamaah dari Puri Cilengsi ya, 3 mobil. Pak Ustadz, saya mau langsung mudik ya. Subhanallah, 2 tahun katanya nggak ketemu orang tua. Allah, bahkan ada polisi 8 tahun tidak bertemu orang tuanya. Subhanallah. Pak Ustadz, emang benar katanya, kata komandan saya, kamu mah nggak usah ikut sholat sunat Idul Fitri, jaga aja. Saya mah katanya, orang-orang sholat Idul Fitri saya mah jaga, megang senjata ya. Emang benar Pak Ustadz katanya, sama pahalanya. Bagusnya begini Pak, sholat Idul Fitri dulu baru jaga tuh, Bapak double insya Allah ya. Sampai ada yang 8 tahun. Allah, makanya sekarang Masya Allah ya, lihat jalan itu macet. Coba Pak, ini alhamdulillah di Nila Alam belum ada yang mudik ya. Udah ada sebahagian ya, termasuk mungkin DKM.
Ya, jamaah rahimakumullah. Tuh, mudik itu ya kita masih silaturahim. Bener kan? Ya, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang mudik khususnya DKM ya berkah selamat, tidak ada halangan ya sampai nanti pulang lagi insya Allah bertemu dengan kita lagi ya. Itu yang ketiga, silman kotoaka. Kata Nabi, apa silman kotoaka? Temui orang yang memutuskan tali persaudaraan. Punten, kalau punya saudara, saya mah tidak mau silaturahim ya ke si anu mah, padahal saudara ya, maka temui orang yang tidak mau bersilaturahim, bahkan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tuh, satu harus mau memaafkan kepada orang yang pernah mendolimi kita, ya. Yang kedua harus mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang ketiga, temui silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kira-kira berat enggak nih? Berat enggak? Kadang-kadang kita berat, ya. Buat apa? Saya harus datang, ya. Dianya juga tidak pernah silaturahim, tuh kan gitu kadang-kadang. Itu mah uyah bayar uyah, garam bayar garam, ya. Poin satu-satu, ya. Padahal kata Nabi jangan begitu, ya. Subhanallah. Apalagi kalau punya saudara perempuan, Kang. Punya saudara perempuan misalnya sudah punya suami, ya, itu saudara laki-laki yang harus datang. Kenapa? Kalau saudara perempuan yang udah punya suami terkadang punten tidak diizinin suaminya, kita yang harus datang. Seperti Akang yo, Akang makan saudara perempuan semua di Sukabumi, ya. Maka tetap harus ke sana, begitu, ya, harus ke Sukabumi, dekat, alhamdulillah, ya. Jamaah rahimakumullah, maka ya Idul Fitri, Id kembali fitri kepada kesucian, yakni mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kayauma waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, insya Allah. Maka Imam Ali mengatakan afdalul a'mal ad-dawam, mengambil dari sabda Rasul, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dawam, mayang, istiqomah, continue, wa in qalla, walaupun sedikit, insya Allah. Yang kedua, Imam Ali ditanya, ma sayyidul ayyam, hari apa yang disebut rajanya hari? Kalau kita jawabnya hari apa? Pasti yaumul jum'ah, hari Jum'ah. Imam Ali bukan. Al yaumul ladzi yamutu fihi ma'al imani wal islam bahwa sayyidul ayyam. Bahwa sayyidul ayyam. Ketika hari itu kita meninggal dunia, ya. Kemudian dengan membawa iman dan Islam, yakni meninggal dunia kita husnul khotimah, itulah sayyidul ayyam, rajanya hari, walaupun bukan hari Jum'ah. Tuh, kalau kita meninggal kira-kira hari apa nih, Bu? Wallahu a'lam, ya. Maka saudara kita yang ikut Ramadan tahun lalu, Pak, ya, bahkan berjamaah sholat sunat taraweh, ya, puasa buka bersama, tahun ini ada yang sudah meninggal, ya. Contohnya Pak Ustadz Anam kan, ya, beliau kan DKM, subhanallah, ya, masya Allah, banyak yang seperti itu. Kita sekarang nih kenalin mukanya nih, ya. Siapa kira-kira yang tidak akan mengikut bulan Ramadan yang akan datang? Ya, subhanallah. Mudah-mudahan ya Pak, ya, kita masih diberikan umur oleh Allah, sehat walafiat. Tadi saya didoakan tuh sama beliau, mudah-mudahan Pak Ustadz Samsuri panjang umurnya, ya, insyaallah. Jamaah rahimakumullah.
Jangan banyak-banyak ya. Kira-kira 50 kali puasa lagi mintanya kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Berarti 50 tahun lagi, lumayan. Kalau sekarang 60 tahun ya, berarti 100 lebih tuh, 110 ya. Subhanallah. Sehingga jamaah rahimakumullah, di kampung Tegal juga saya suka memperhatikan ya. Tuh, oh, bulan Ramadan kemarin si Anu masih ada sempat sholat berjamaah, sholat sunat taraweh ya. Subhanallah. Sekarang udah tiada tuh ya. Maka jamaah rahimakumullah, jangan sia-siakan ya ketika datang kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Ya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Artinya begini, jamaah rahimakumullah, misalnya Bapak mau nanam pisang ya, atau nanam kelapa, atau berbuat apa saja haliyah duniawi, maka jangan ingat mati ya. Mau nanam pisang, wah bagaimana saya kalau besok mati? Makanya pasti ini pisang tidak akan saya makan boro-boro ya. Nah, jangan begitu. Tapi bagaimana kalau saya nanam kelapa sekarang atau nanam pisang sekarang, atau berbuat sesuatu ya tentang haliyah dunia, walaupun saya tidak makan, mungkin anak cucu saya yang makan. Tanya tuh sama Pak Haji Edi, yang nanam rambutan itu siapa? Mungkin Pak Haji Edi tidak pernah nanam ya, anak-anaknya almarhum Pak Haji Olim tidak pernah nanam. Yang nanam siapa? Bapaknya. Mungkin bapaknya juga yang nanam kakeknya. Makanya orang tua dulu itu, walaupun misalnya ya bawa satu pohon pisang Pak, orang tua kita dulu, subhanallah, bah mau nanam apa? Nanam pisang. Kan abah udah tua. Kalau saya tidak ikut makan, mungkin anak saya. Anak saya tidak ikut makan, mungkin cucu saya, kan begitu. Tuh, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tapi harus ingat, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda, kata Nabi. Subhanallah, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Makanya ada makalah ulama, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru anta malahul yaum. Janganlah kau mengakhirkan amalmu selagi engkau mampu pada hari itu engkau kerjakan. Subhanallah. Ya, bulan puasa ini sampai hari kiamat tidak akan kembali, Pak. Ya, maka kalau kita menyia-nyiakan, subhanallah, begitu datang bulan Ramadan sampai akhir Ramadan kita tidak mendapat apa-apa, bahwa magbunun, kita termasuk orang yang rugi. Subhanallah. Ya, maka jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, Imam Ali ditanya, ma sayyidus syuhur, bulan apa yang disebut rajanya bulan? Pasti kalau kita jawabnya apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi Imam Ali bukan. Asy-syahrul ladzi taba ilallah, ketika bulan itu kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya tobat. Bahwa sayyidus syuhur, maka itulah rajanya bulan. Walaupun bukan bulan puasa, walaupun bukan bulan Ramadan. Artinya Imam Ali begini, bulan Ramadan harus dijadikan tadi bulan tarbiyah, bulan didikan, bulan pelajaran ya, untuk menyongsong 11 bulan yang akan datang. Ya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, kata Imam Ali, khawatir orang baca Qur'annya cuman di bulan Ramadan.
Ibu-ibu menutup auratnya cuman di bulan Ramadan. Ya, artis juga subhanallah sampai memakai 3 lapis jilbabnya. Tapi ketika setelah Idul Fitri dibuka lagi, subhanallah. Maka Imam Ali jawabnya, bukan bulan Ramadan. Asy-syahrul ladzi taba ilallah taubatan nasuha fahuwa sayyidus syuhur. Ketika bulan itu kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, itulah rajanya bulan. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pertemuan pada subuh pagi hari ini, karena jam udah menunjukkan jam 9 kurang 15 menit ya. Tidak maju-maju kata saya jamin. Ya, subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Yang terakhir sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada ya pertanyaan. Insya Allah saya beri kesempatan 2 orang, bapak-bapak 1 orang, ibu-ibu 1 orang. Mangga. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu nih. Bu, bapak dulu ya. Ayo mangga. Ya. Ya. Betul. Witir. Ya. Witir itu akhir daripada sholat. Tidak ada 1 malam 2 kali witir. Artinya begitu. Ya. Kalau kita setelah sholat sunat taraweh, sholat witir, maka nanti malam setelah tahajud atau setelah sholat hajat atau setelah sholat yang lainnya, misalnya sholat tasbih, sholat apa, jangan witir lagi. Pahamnya begitu. Bukan istilahnya witir itu penutup daripada sholat. Artinya tidak ada 1 malam 2 kali witir. Kalau misalnya bapak punten belum witir, ya saya mah nanti aja witirnya setelah sholat malam, sholat tahajud, mangga. Berarti jangan ikut witir ketika sholat sunat taraweh. Artinya begitu. Bukan istilahnya penutup sholat daripada semua sholat sunat, bukan. Kita rugi kalau dijadikan witir sholat penutup, mau tahajud karena udah terhalang sama witir. Padahal pahamnya begitu. Ya, tidak ada 1 malam itu 2 kali witir. Artinya kalau setelah kita witir sholat sunat tarawih, nanti setelah tahajud jangan witir lagi. Begitu. Ya. La witroni bil lailatin. Ya, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Begitu mafhumnya. Ya, kalau kita sudah ditutup dengan witir, tidak ada sholat sunat lagi, rugi kita. Ya, kenapa? Karena setiap sholat sunat taraweh pasti ditutup dengan witir. Ya, bagaimana tahajud kita terhalang? Bagaimana misalnya hajat kita terhalang, padahal tidak ada 1 malam 2 kali witir. Begitu. Ya. Maka ada Pak pesantren di Cimande tuh, ya, itu sholat witirnya nanti, ya jam 3 menjelang sahur. Taraweh dulu, udah taraweh bubar, ya. Nanti jam 3 masuk lagi ke masjid. Jamaahnya karena udah terbiasa, namanya Kampung Setu Cimande, ya. Itu mah udah terbiasa witirnya. Pakainya witirnya berapa? 11 rakaat. Ya, karena witir itu 1 rakaat sampai yang terbanyak atau maksimalnya 11 rakaat. Begitu. Oh, subhanallah. Ya. Ibu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kiat-kiatnya ya. Kita tadi harus ingat ya. Ingatnya bagaimana? Kalau kita ada kesempatan ketika kita tinggalkan, harus merasa rugi ya. Saya sering doanya ngasih sama jamaah, kagak panjang-panjang doanya. Apa doanya? Allahumma paksakan. Itu aja ya. Doanya Allahumma paksakan ya, kiat-kiatnya untuk supaya kita istiqomah ya. Harus merasa rugi ketika kita ada kesempatan. Punten ini, punten pada hari ini nih, kesempatan kita untuk bisa sholat duha misalnya, kemudian kita tidak laksanakan, harus merasa rugi. La tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru anta malahul yaum. Janganlah kau menyia-nyiakan amalmu ya, besok, tahun yang akan datang. Ma taqdiru anta malahul yaum, selagi kamu bisa mengerjakannya pada hari itu ya. Punten, apalagi ibadah haji Pak, maaf ya, di kampung Tegal ada orang kaya, begitu jual tanah, saya ingetin, Pak, ayo udah laksanakan ibadah haji, buat apa lagi ya, karena anak-anaknya sudah pada dewasa. Nanti aja Pak Ustadz. Sampai sekarang alhamdulillah umroh pun tidak berangkat. Tuh, semakin sulit, betul nggak ya? Makanya saya mas selalu ingat nasihat guru ya, Samsuri, kalau misalnya mau beramal, kita mampu pada hari itu, kita amalkan, kerjakan pada hari itu. Kamu punya duit pada tahun itu ya, mau melaksanakan ibadah haji, udah setorkan, jangan ragu-ragu ya, karena nanti katanya akan semakin sulit. Ternyata subhanallah ya, saya bergabung dengan Yayasan Sakinah Mandiri di Pemda ya, banyak jamaah Pak yang membatalkan. Kenapa? Karena ada undang-undang 65 tahun itu tidak bisa berangkat haji. Subhanallah ya. Sekarang umroh juga, coba, masya Allah ya. Maka selama kita masih mampu mengerjakannya pada hari itu, bulan itu, tahun itu, kerjakan. La tuakhir amalaka ilal ghad ya. Maka tadi tuh kita harus ingat ya, modalnya itu insya Allah istiqomah, walaupun berat. Istiqomah itu berat. Subhanallah ya. Yo, akang sama guru begitu, walaupun ada 2 orang, 1 orang yang ngaji, istiqomahkan. Subhanallah. Karena apa? Karena istiqomahnya yang mahal. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Misalnya pengajian di Masjid Nila Alam, ada 5an yang ngaji, kata gurunya, udahlah 5-5an mah capek-capek ya. Insya Allah yang 5 orang itu minggu depan tidak akan datang. Kenapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin juga kita 5 orang diliburkan sama Ustadz. Udah jangan datang. Tuh ya, itulah agama di akhir zaman. At-tamassaku fiddin fi akhir zaman kal jumar bil yad. Memegang syariat Islam di akhir zaman itu seperti menggenggam bara. In amsakahu akhraqal yad wa in wada'ahu topi'a. Dipegang panas, disimpan padam. Tuh ya, itulah di akhir zaman. Subhanallah. Makanya walaupun 2 orang, 3 orang ya, apalagi lebih, terus istiqomahkan pengajian ya, berjamaahnya. Insya Allah istiqomahkan. Baca Qur'annya Ibu, walaupun 3 ayat, minimal 3 ayat. Istiqomahkan. Punten, walaupun saya belum bisa istiqomah ya, tapi sama jamaah mudah-mudahan termasuk mandalla ala khair kapailihi ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagikan orang yang mengerjakannya, mudah-mudahan termasuk ke situ. Insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sailin. Wahai Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkan doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Kami berkumpul di Masjid Nila Alam Permai dengan maksud dan tujuan kami tiada lain ya Allah, untuk mengharapkan rahmat-Mu, untuk mengharapkan maghfirah-Mu, karena kami manusia biasa, tidak terlepas daripada kesalahan dan dosa ya Allah. Maka oleh karena itu ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah. Kaum muslimin wal muslimat, kaum mukminin wal mukminat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman Islam kami, kuatkanlah iman Islam keluarga kami, kuatkanlah iman Islam putra-putri kami, kuatkanlah kami untuk melaksanakan ibadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, perbaikilah agama kami, karena agama itu tempat perlindung kami. Perbaikilah dunia kami, karena dunia ini adalah tempat penghidupan kami. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, yakni ibadah kami, karena akhirat itu tempat kembali kami. Ya Allah, tambahkanlah kami dalam kehidupan ini untuk berbuat kebaikan, dan jadikan kami orang yang bermanfaat kepada saudara-saudara kami. Jadikan ya Allah kematian kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang Engkau rahmati, dan jadikan ya Allah putra-putri kami putra-putri yang saleh dan salihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang lurus, aidinul Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah solat fardu kami, terimalah ibadah solat sunat kami, terimalah ibadah tadarus Quran kami, terimalah ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini ya Allah, dan panjangkan umur kami dalam keadaan umur yang barokah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama baca
Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.